Selamat pagi, Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi Tuhan. Bersama-sama sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang menjadi bagian dari renungan kaum lansia pada hari ini 17 Februari 2022 di hari Kamis sesuai dengan jadwal yang diadakan oleh Majelis Jemaat. Kita akan mengangkat tema Aku Memaafkanmu. Dan bahan bacaan kita terambil dari Kejadian 43 ayat 16 sampai ke 34. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kejadian 43 ayat 16 sampai ke 34. Sebelumnya, Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, begitu besar kasih dan rahmat-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, sehingga kami pada pagi hari ini akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Engkau yang mau berkata-kata di atas hamba-Mu ini, supaya apa yang disampaikan, apa yang akan menjadi pembahasan, boleh jadi semua itu hanya kuasa-Mu saja, hanya Engkau saja yang berbicara di atas hamba-Mu. Pakai juga para kaum lansia di GKP Jemaat Sadang untuk mendengarkan, siapkan hati dan pikiran mereka untuk merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman yang Kau taburkan di pagi hari ini dapat menjadi suluh langkah, dapat menjadi penyemangat, dapat menjadi motivasi buat para kaum lansia yang ada di GKP Jemaat Sadang. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian 43 ayatnya yang ke-16 sampai 34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kejadian 43 ayatnya yang ke-16 sampai 34. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ.
Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka apakah mereka selamat. Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya lah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf sendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Baik, aku memaafkanmu. Itulah tema kita pada hari ini. Bapak dan Ibu kaum lansia yang dikasihi Tuhan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Itu kata-kata yang sering kita ucapkan saat kita berdoa Bapa kami kepada Ibu. Namun, pernahkah kita merenungkan esensi dari mengampuni? Pernahkah kita lebih melihat lagi ke dalam hati kita makna dari kata mengampuni itu? Memaafkan dan mengampuni memiliki makna yang begitu luas, makna yang begitu dalam. Yusuf memiliki masa lalu yang kelam dengan saudara-saudaranya yang kita tahu ya Bapak Ibu. Cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak di tanah Mesir. Lalu dia mampu memaafkan saudara-saudaranya ketika mereka terkena badai kelaparan, lalu harus datang ke tanah Mesir untuk mencari makanan, bertemu kembali dengan Yusuf yang sudah sukses. Tapi Yusuf mau memaafkan mereka dan melupakan perbuatan mereka yang menjualnya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita mencontoh sikap hidup dari Yusuf. Bagaimana dia tidak terpuruk ketika dia dihianati oleh saudara-saudaranya, ketika ia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Ia tidak terpuruk lalu tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan perbuatan saudara-saudaranya. Namun ia tetap berserah kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan, dan sehingga dia dipakai oleh Tuhan sebagai orang yang dipercaya di tanah Mesir pada saat itu, sebagai salah seorang pembesar di Mesir pada saat itu. Kita tahu kesuksesan Yusuf pada saat itu membuat dia memiliki jabatan yang cukup baik, cukup strategis. Itu karena buah pikirannya yang positif, buah pikirannya yang tetap mengandalkan Tuhan di masa-masa sulitnya. Sehingga Bapak dan Ibu kaum lansia yang dikasihi Tuhan, ketika kita disakiti oleh sesama,
kita merasakan kekecewaan akan perbuatan sesama kita, kita merasakan ketidakadilan di dalam hidup ini akan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita, keburukan-keburukan yang diberikan mereka kepada kita, sebaiknya kita berpikiran tetap positif. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Supaya Tuhan mau pakai kita. Tuhan yang mau memberi kita jalan keluar yang terbaik. Tuhan yang memberikan waktunya buat kita yang paling tepat untuk kita bisa sukses, untuk kita bisa lebih baik. Dan pada saat terjadi itu semua, kita harus sudah mengampuni. Kita tidak menyimpan dendam. Sangat sulit Bapak Ibu ketika kita disakiti oleh sesama kita, ketika kita menerima perbuatan yang tidak menyenangkan, ketika kita dikhianati oleh sesama kita, lalu kita melupakannya begitu saja, lalu kita ingin memaafkan mereka, mengampuni mereka. Itu cukup berat, itu pasti sangat-sangat sulit. Tapi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata maaf dan memaafkan itu bisa kita pakai bukan semata-mata di mulut saja. Bukan hanya berkata maaf dan memaafkan, kamu sudah saya maafkan, kamu sudah saya ampuni. Hanya keluar dari mulut kita saja, tapi kita tidak mempraktikannya. Kita masih tidak mau berjumpa dengan orang itu. Kita masih buang muka ketika berjumpa dengan orang yang lain. Kita masih tidak ingin datang hadir ke rumahnya pada saat KRT, pada saat ibadah lansia, di rumah orang tersebut, di rumah orang yang telah menyakiti kita. Kita tidak ingin berjumpa dengan dia. Kita membatasi gerak-gerik kita. Itu berarti kita masih menyimpan rasa dendam, menyimpan rasa kita yang tidak kita suka, dan kita belum sepenuhnya mengampuni. Kalau kita sudah sepenuhnya mengampuni Bapak dan Ibu, kita bisa lihat apa yang dilakukan Yusuf. Dia mengajak mereka semua untuk makan satu meja dengan dia. Dia menyiapkan makanannya, lalu dia memberikan makanan yang jadi bagiannya, terutama kepada adiknya Benyamin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, begitulah juga kita seharusnya berbuat. Ketika kita sudah memaafkan, kita sudah mengucapkan, saya maafkan, saya ampuni. Berdoalah kepada Tuhan supaya hati kita bisa berbesar hati untuk bisa mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita, orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Supaya pertolongan dari Tuhan memampukan kita melakukan itu. Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang selalu merasa tersakiti. Tapi karena pertolongan Tuhan, kita mampu mengampuni secara utuh. Kita mampu menerima pengampunan, dan kita mampu memberikan pengampunan itu kepada sesama kita. Kita tidak mengungkit-ungkitnya lagi. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak menceritakannya lagi kepada orang-orang. Yang ketiga, kita melupakan kejadian buruk yang sudah terjadi. Yang keempat, kita harus mau kembali membangun relasi dengan sesama kita yang menyakiti kita, terhadap orang yang berperilaku tidak baik kepada kita. Kita kembali normal, kembali seperti biasa, seperti semula. Karena kita sudah mengampuninya, karena kita sudah memaafkannya, bukan hanya di mulut saja, tapi hati kita mau untuk memaafkan dia. Hati kita mau memberikan pengampunan kepadanya. Begitu juga Tuhan yang begitu baik, Bapak dan Ibu, selalu mengampuni kesalahan kita, selalu memaafkan segala perbuatan dosa kita. Pada saat kita memohon ampun dosa, Tuhan mengampuni kita, menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa kita dari hidup kita. Karena itu kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Allah, kita sekiranya akan terus mengampuni
orang-orang yang bersalah kepada kita, dan memampukan kita juga memberikan maaf yang tulus kepada orang-orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Sehingga Bapak dan Ibu, semua itu akan meringankan beban pikiran, beban hati, dan di dalam perasaan yang berkecamuk ketika kita tidak bisa mengampuni orang tersebut secara tulus, secara ikhlas, kita masih menyimpan rasa yang berat. Kita masih menyimpan rasa sebal, rasa tidak suka, rasa benci mungkin kita simpan. Kita masih menggerutu, bertemu di gereja kita buang muka. Ada rasa tidak ingin berjumpa. Padahal kita sedang ingin beribadah. Tapi jika kita mengampuni dengan tulus, kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa menebar senyuman, kita bisa saling bertegur sapa kembali, dan semua berjalan lebih harmonis. Amin. Bapak yang Ibu yang kasih Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah dan limpahan berkat yang curahkan buat kami. Tuhan, tadi kami telah menerima sebagian dari firman-Mu. Tuhan yang mau curah limpahkan berkat dan hikmat buat kami, supaya saat menerima firman-Mu kami siap untuk melakukannya. Kami siap untuk merefleksikan diri kami akan makna pengampunan, akan makna maaf memaafkan ya Tuhan. Ketika kami menyimpan kesalahan orang lain, ketika kami masih tidak bisa memaafkan dan mengampuni orang yang tidak berbuat baik kepada kami, maka Engkau yang mau memberikan kasih karunia-Mu dan memampukan kami untuk memaafkan mereka, memampukan kami untuk memberi pengampunan yang tulus, bukan pengampunan yang hanya di mulut saja ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau selalu memberi kesehatan dan kekuatan buat kaum lansia GKP Sadang. Kau yang selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.